Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan prediksi atau ramalan 2021. Dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Jadi kalau memang gak resonate, silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu, atau zodiak Sun, Moon, Rising, Venus kamu. Karena kita nggak hanya memiliki satu zodiak, kita memiliki lebih dari satu zodiak. Jadi kalau kamu ngerasa aku Virgo, aku Leo atau apapun juga ya, itu nggak bisa mendeskripsikan kamu. Harus ada beberapa planet yang dilihat ya, dan planet itu pasti ada di sign apa aja. Dan pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, dan pembacaannya pun bisa terbalik ya. Remember, karena kembali lagi ini adalah general reading. Jadi kalau kamu memang mau sesuatu yang sesuai dengan kamu mau, kamu bisa ambil personal reading. Oke, Libra, aku bakal bagi percintaan, keuangan, dan karir ya. Jadi entah yang mana duluan kebaca ya. Kita lihat oracle-nya. Ada reconsider your commitments. Yes, no. Have you feel so much on your plate that there is a little room for you? Identify what truly matters and courageously decline the rest. There is a universe of meaningful opportunities on the other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. Find your tribe. Your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe, members rejoice together, motivate each other, support each other, and stick together. Share your accomplishment, hope, desire, and heartbreak. Praise each other and offer the kindest tough love when we need it. There is a strength in numbers. You are never alone. You are awesome. Your greatest relationship is the one you have with yourself. Build it, strengthen it, praise it. So praise yourself, share what makes you proud. Your beaming delight will help others. See from glass half empty, thinking too. Heck, I'm pretty awesome too. Ya, datang kucingku. Dia senang banget bareng di atas kartu. Dan di the bottom of the decknya ada invite your fears to tea. Fears aren't fake, often they are just a scary thought or feeling. Instead of judging your fear, invite them to tea. Offer them a cookie and have a chat. Listen to what they have to say. When we are courageous enough to be with what scares us, we will receive powerful wisdom. Wow. Oke, Libra, ntar ya. Ngechat dikit ya. Aku ngerasain energi dimana seseorang ngerasa hidupnya dikontrol banget oleh ketakutan ya. Kamu seseorang yang menahan dan menekan ketakutan kamu ya. Dan energi di akhir tahun ini atau ke 2021 ini mengarahkan kamu untuk lebih berteman dengan ketakutan kamu. Jadi dulu atau sekarang kamu masih kayak ketakutan kamu yang ngontrol. Kamu ngerasa di dalam diri kamu tuh ada seseorang yang mengontrol kamu, di mana orang itu adalah ego kamu, ketakutan kamu, ya trauma kamu. Dia yang mengontrol kamu, dia yang membuat kamu membuat suatu keputusan ya. Dia yang membuat kamu mengambil alih hidup kamu, istilahnya gitu ya. Dia ngontrol hidup kamu. Dan di sini adalah
rasa dimana kamu takut. Saat ketakutan itu muncul, kamu nggak bisa ngehandle, ya, kamu nggak bisa, kamu takut saat kamu berlawanan dengan ketakutan kamu, ya. Jadi sekarang energinya terutama di 2021 itu ngajak kamu untuk apapun yang kamu takuti, ya, anggaplah hal yang kamu takuti atau sosok yang kamu takuti itu adalah seseorang, ya, yang kamu ajak bicara. Kamu bawa dia istilahnya masuk ke dalam rumah kamu, terus kalian berdua bicara. Kamu pengen tahu dia takut itu kenapa, ya, dia mencoba ngontrol hidup kamu itu kenapa. Kau coba dengarkan ketakutan kamu, ya, karena ketakutan kamu itu bukanlah fakta. Ketakutan itu adalah sebenarnya ilusi yang kita buat, dan ilusi itu bisa menjadi nyata. Kenapa? Karena dia hasil dari manifestasi. Manifestasi adalah sebuah energi yang kamu investasikan secara nggak sadar. Jadi kebanyakan dari kita, tuh kan bener apa yang aku takutin. No, ketakutanmu bukan terjadi menjadi nyata, menjadi fakta, bukan, ya. Tapi ketakutan kamu udah mengambil alih kamu, jadi membuat seperti ilusi kalau itu menjadi nyata. Ya, itu yang harus kamu pahami, ya. Ketakutan itu bukan perasaan yang real, ya. Ketakutan itu adalah proses di mana kamu menilai sesuatu hal itu cara sepihak. Kamu belum ngelihatnya dari sisi dianya, sisi di siapa lagi, sisi orang ketiga, keempat, kelima, ataupun keenam, ya. Dan dengarkan apa sih ketakutan kamu, trauma kamu tuh, coba bicarakan sama kamu. Jadi ini lebih ke rasa, ya. Aku ngerasainnya itu untuk kamu Libra di 2021. Kenapa? Karena kamu udah, aku ngeliat cukup banyak udah melakukan hal impulsif yang ujung-ujungnya kamu sesali. Dan saat kamu menyesalkan hal itu, nanti kamu mencoba untuk naikkan ego kamu, biarkan ketakutannya mengambil alih, ya. Akhirnya kamu gak ngerasa menyesal lagi karena ego kamu yang naik, padahal sebenarnya kamu menyesal. Kamu ngerasa seperti di dunia ini sendirian, ya, gak ada yang peduli, gak ada yang care sama kamu, ya. Sebentar, oke. Seperti yang aku bilang tadi, ya, ada berbagai macam impulsivitas yang udah kamu lakukan. Banyak hal yang kamu gak benar-benar pikir dengan matang, ya. Hampir bisa dibilang, ya, 95% semua tindakan kamu berdasarkan ketakutan, berdasarkan fear, berdasarkan trauma. So itu yang membuat kamu ngerasakan kehidupan hanya kesakitan, kekecewaan, ya. Atau mungkin kamu gak ngerasa dirimu baik adanya, ya. Sorry kalau kamu dengar suara ribut, itu kucing aku lagi main. So kita lihat tarotnya, ya. Ada The Devil. Kayak Libra, sepertinya kamu berhubungan dengan Capricorn. Di sini ada energi Capricorn keluar. Two of Wands, dan ada King of Swords. Aku ngelihat kekerasan hati yang ngerasa apa yang dia berikan ke pasangannya itu adalah yang terbaik, padahal yang aku lihat justru yang kamu berikan ataupun yang dia berikan itu sebenarnya bukan yang terbaik untuk pasangan. Ya, ada tendensi yang ngerasa aku tahu yang terbaik untuk kamu, ya, padahal enggak. Kenapa? Ini ada energi yang mencoba mengontrol
Kamu adalah sosok yang dikontrol oleh fear dan ego. Akhirnya kamu juga mencoba mengontrol orang di sekitar kamu, terutama pasangan kamu. Five of Wands, aku ngeliat sering ada percekcokan, perdebatan. Ada Five of Pentacles, dan itu aku bisa bilang menyakiti kalian berdua, sama-sama nyakitin ya. Wheel of Fortune, namun aku ngeliat sekarang keadaannya sudah terbalik ya. Bisa jadi karena kalian udah pisah, atau memang udah nggak sama-sama ya. Yang pastinya di sini aku lihat ada perpisahan yang cukup menyakitkan. Nine of Wands, seseorang pandai sekali untuk menutupi rasanya di sini. Pandai banget untuk ngeliatin kalau dia oke, dia baik-baik aja ya, dan dia nggak bermasalah apapun dengan apa yang udah terjadi antara kamu dengan dia. Bentar ya, kucingku. Sini ada Three of Cups. Iya sudah, bobok sudah. Okay. Three of Cups. Three of Pentacles. Aku ngeliat banget energi yang tabrakan ya, energi yang gak sesuai, dalam artian kamu berharapnya apa dan dia berharapnya apa, itu berbeda banget. Harapan kalian berdua, tujuan kalian dua sebenarnya berbeda. Namun aku ngeliat rasanya dapat di sini. Cuman ya, biarpun rasanya dapat, kalau tujuannya berbeda, nggak akan bisa untuk bertahan lama. Dan sepertinya ini energi kamu Libra, dimana kau masih, aku nggak tahu ya kenapa aku rasain ini rasa yang udah lama sebenarnya, lama gitu ya, yang udah dipendam. Aku ngeliat ini rasanya memang sengaja dipendam, disembunyikan ya, dan nggak dirasain ya, dan nggak mau diperbaiki rasanya. Namun itu nyakitin bagi orang yang memendam rasa itu. Seseorang di sini aku ngeliat sulit tidur ya, orang yang sulit dapat ketenangan dalam tidur, orang yang cukup sering bermimpi buruk. Aku nggak tahu ini kamu ataupun dia ya. Yang pastinya seseorang di sini aku bisa bilang ya, mentalnya dan jiwanya terganggu karena ini tadi, karena itu tadi, fear ditambah dengan adanya energi ini. Kita lihat romance angelnya ya, karena ini ngarah ke percintaan. Aku juga ngerasain energi seseorang yang takut dengan diri dia sendiri ya. Jadi ini bisa jadi kamu adalah seseorang yang takut dengan diri kamu sendiri, karena diri kamu yang impulsif itu tadi, melakukan hal yang terkadang gak dipikir ya, melakukan hal yang sembrono. Deception, someone is wearing a false self mask in the relationship. Let your friends help you. Wedding, children. Dan ada unrequited love. Wow. Aku nggak tahu, ini sepertinya hubungan yang bisa udah pisah kalian, dalam artian divorce, ataupun memang udah pernah
ada pembicaraan yang mengarah ke komitmen ya, namun gagal. Kenapa gagal? Karena aku ngeliat sepertinya kamu ini ya Libra, aku sebut aja kamunya nggak apa adanya di hubungan ini ya. Terlalu banyak hal yang kamu tutupi dari pasangan kamu ya. Aku ngeliat energi seseorang yang sebenarnya belum siap sama sekali untuk menjalani suatu hubungan yang berkomitmen, walaupun keinginan pernikahannya sangat kuat banget. Dan ada energi children, entah memang hubungan ini dipengaruhi oleh anak-anak atau kamu yang memiliki sisi seperti anak-anak. Kenapa? Aku ngerasain energi anak-anak yang tantrum, yang marah kalau dia nggak dapatin apa yang dia mau. Dia bisa marah, ngambek, berhari-hari pergi ya. Energinya sama seperti itu. Dan ada energi seseorang yang ngambek, marah dengan diri dia sendiri karena dia ngerasa dia mencintai atau menyayangi seseorang yang cintanya dan kasih sayangnya nggak pernah untuk kamu. Unrequited love. Aku ngerasa sepertinya kamu jatuh cinta atau sayang dengan seseorang sampai saat ini, sampai di 2021 ini, dengan seseorang yang gak bisa kamu miliki. Kamu ngerasanya kamu gak bisa memiliki dia. Kamu ngerasa hati dia udah milik orang lain. Mau sejauh apapun kamu dekat dengan dia, kamu ngerasa kamu gak ada artinya di mata dia. Ada chemistry di bottom of the decknya. Ada there is a strong magnetic attraction here ya. Tapi justru orang yang gak kamu bisa dapatin, orang yang kamu rasa gak akan bisa sama kamu, inilah justru yang ngendalikan rasa kamu. Kamu ngerasanya kayak gitu, ngendalikan hidup kamu sekarang. Kita lihat tarotnya lagi. Dan aku ngerasain kamu takut ya dengan orang yang kamu sayang ini ya Libra, atau dia yang takut sama kamu. Ada energi seperti itu. Ada energi takut. Aku nggak tahu takut kenapa ya. Takut karena memang rasa yang kamu rasakan ke dia ini memang real, memang nyata ya. Jadi kamu ada rasa justru takut dengan dia. That energi Scorpio di sini big transformation. Entah kamu memiliki Scorpio di birth chartnya kamu, atau orang yang kamu tuju ini mempunyai Scorpio di birth chartnya dia ya. Hubungan ini sebenarnya mengarahkan untuk hal transformatif sekali dalam hidup kamu, hal yang membuat kamu harus bertransformasi, untuk kamu benar-benar menghancurkan ya fear kamu, ketakutan kamu, dan gak lagi dikontrol oleh ketakutan, terutama ketakutan akan masa depan. Ini energi seseorang yang sebenarnya terlihatnya itu seperti gak takut apa-apa, kelihatannya happy gitu, enjoy, padahal dia orang yang sangat takut di dalamnya. Energinya orang yang takut sih, terlihatnya happy, bahagia, energi judgment, energi kamu ya Libra. Aku ngeliat judgment ini sebagai Libra juga, walaupun happy ya, bahagia dengan teman-teman, keluarga, atau mungkin kamu udah membuka hati untuk orang lain. Terlihatnya seperti kamu udah moving on gitu ya. Empress, The Devil muncul lagi, strong indikasi ya, strong indication di mana
kuat banget indikasinya kalau kamu berhubungan dengan Capricorn atau memang orang yang sangat kamu pikirkan, ya, ini adalah seseorang yang membuat kamu takut. Aku nggak tahu kenapa energi takutnya ini makin kencang kesini ya. Sepertinya aku nggak tahu, mungkin karena kamu dulu ngerasa kamu meragukan dia. Mungkin dia dulu adalah seseorang yang kamu anggap lemah, ya, yang ya bisa dibilang gak berpendirian atau gimana. Justru kamu sekarang ngelihat ternyata dulu sebenarnya kamu udah kagum dengan dia gitu ya, cuman kamu gak bisa ngungkapinnya dan kamu takut kalau dia tahu kemampuan dia yang luar biasa. Dengan dia tahu kemampuan dia, kamu ngerasa kamu gak akan ada maknanya di hidup dia kalau dia ngerasa diri dia hebat gitu ya. Dan sekarang kamu ngeliat dia menemukan diri dia yang luar biasa gitu ya, di dalamnya kamu gitu, di rasanya kamu gitu ya. Dan makin kesini kamu kagum dan juga takut. Aku nggak tahu entah ini ditakuti karena kamu ngerasa dia itu tahu siapa kamu yang sebenarnya, atau kamu ngerasa dialah yang paling berharga di hidup kamu. Bisa dibilang bukan paling ya, satu-satunya yang terpenting dalam hidup kamu. Dan kamu takut kalau dia tahu akan hal itu, ya, dia bakal mengambil alih hidup kamu, ya. Ketakutannya macam itu. See, the Lovers energy Gemini, Wheel of Fortune lagi. Energi ini bakal buat kamu ups and down ya berkali-kali di 2021 terutama, dimana aku ngeliat ketakutan ini bakal makin menguat ya Libra. Karena itu tadi, kalau kamu udah membiarkan ketakutan itu kontrol kamu, kamu gak akan bisa ngerasain kehidupan, gak akan bisa ngerasain kebahagiaan di dalam diri kamu. Karena yang kamu lakukan berdasarkan semua hanya ketakutan. See, Ace of Wands. Kamu harus ngambil alih hidup kamu ya. Aku ngeliat kalau bukan masalah rasa ya, seperti pekerjaan, karir, keuangan, kamu benar-benar bisa ngambil alih hidup kamu. Maksudnya kamu itu apa sih aku bisa bilang expertnya lah gitu, ahlinya gitu ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi kalau udah masalah rasa ya, emosi, itu benar-benar terbalik gitu ya, berbanding terbalik. Six of Pentacles. Dan karena kamu tahu emosi adalah kelemahannya kamu, so itu yang buat kamu ya udah, kalau masalah emosi ya udah hancur dah gitu. Maksudnya ya, jadi untuk dekat dengan dia atau berusaha untuk ngerasain rasa itu pun jadinya takut karena nggak bisa ngehandle rasanya, karena ngerasain strong banget koneksinya gitu ya. High Priestess, King of Cups, Queen of Pentacles, Five of Swords. Ada kekecewaan di mana kamu ngerasain ya, apa yang terjadi antara kalian dua itu nggak berakhir baik. Gimana mungkin kalian ada pertengkaran, percekcokan ya, dan bisa dibilang kamu hancurkan hidupnya dia atau dia yang hancurkan hidup kamu. Dan dia ngerasa kalau dia memang andil dia besar untuk menghancurkan hidup kamu, dan dia tahu itu semua ataupun kamu tahu itu semua ya. Jadi ya untuk sekedar noleh ke hubungan ini aja takut gitu ya, apalagi untuk ngingat-ngingat rasa yang pernah ada. Justice, energi kamu keluar Libra. Ace of Cups, Hierophant, The Sun, Two of Wands, Page of Wands, Knight of Wands,
entah kamu atau dia ya, siapapun yang ngerasa takut ya akan orang yang dituju ini, akhirnya bolak-balik energinya keluar masuk. Maksudnya bolak-balik di sini maksud aku adalah naik turun energinya, buat nggak nyaman ya, ups and down seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi terkadang dia kepo dengan apa yang kamu lakuin, setelah itu dia nggak kepo, ataupun kamu yang seperti ini tiba-tiba kepo, enggak, gue nggak mau tahu tentang dia, tapi nanti tiba-tiba kepo, terus tiba-tiba setelah berapa lama, iya aku pengen tahu lah dia sekarang gimana ya. Itu yang aku lihat. Ten of Cups, The World, Ten of Cups, ada seseorang yang ngerasa dia nggak sepertinya kamu ya, yang ngerasa nggak akan bisa menjangkau dunianya dia, ataupun dia yang ngerasa nggak bisa menjangkau dunia kamu. Temperance ya, dia melihat sosok, ataupun kamu ngelihat sosok yang sudah begitu kuat ya, image-nya orang yang tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Sorry. Sedangkan dia masih di masa yang dia ya, aku bisa bilang dikontrol dengan egonya. Apa yang dia bisa harapkan dari itu semua ya. Wow, strong banget tentang ini ya, rasa di sini, emosi. Page of Sword ya. Masih immature banget, aku bisa bilang masih pemula sekali untuk masalah rasa ya, emosi orangnya. Jadi nggak peduli usianya sedewasa apapun, tetap masih belum nyampe ya. Aku bisa bilang kematangan jiwanya itu mungkin nggak akan bisa dipahami, karena memang untuk masalah jiwa itu nggak ada umur ya, nggak ada gender di sana. Itu semua tergantung dari kematangan jiwanya masing-masing. So kita lihat untuk karir dan keuangan, tadi udah aku singgung, namun kita lihat aja lagi Lenormand-nya. The Tower, Garden, The Castle, dan ada Snake. Wow. Sword dan Ship. Oke, aku ngeliat memang bakal banyak ada traveling di sini bagi kamu yang memang resonate dengan pembacaan ini. Banyak traveling masalah pekerjaan aku ngeliat, dan kamu bakal banyak dituntut untuk di luar. Jadi kerjaan kamu biasanya di indoor ya, sekarang kamu bakal banyak di outdoor. Namun yang aku bisa pastikan ya, untuk masalah pekerjaan kamu bakal gini loh, karena kamu gak bisa ngehandle emosi kamu, itu bakal berdampak ke pekerjaan dan karir. So hati-hati bagi kalian yang memang resonate. Kenapa aku ngeliat kamu bisa membuat seseorang terluka oleh perkataan kamu ya, emosi kamu ya, dan kamu bisa meledak-ledak dan memberikan dampak yang gak baik untuk kerjaan kamu ataupun karir. Namun aku ngeliat tetap bagus kerjaan dan karir, cuman ya untuk masalah relasi dengan pertemanan dalam pekerjaan ini yang bisa goyah. Kalau masa keuangannya aku ngeliat bagus aja, cuman ya itu tadi, tetap aja itu bisa berpengaruh kan. Dan ada book di the bottom of the deck-nya. So Libra, untuk karir dan keuangan kamu bakal banyak hal yang bakal kamu ketahui nanti. Hal yang kamu rasa nggak mungkin itu bisa bakal terjadi ya. Jadi jangan terlalu ngerasa hasilnya pasti gini kok, hasilnya pasti gitu kok.
gitu ya. No, kalau udah Tuhan berkata lain, kalau Tuhan mau jadikan hasilnya bukan seperti yang kamu pikirkan, walaupun kamu udah ada pengalaman di sana, ya siapa yang bisa ngelarang? Kalau Tuhan sudah bilang A, ya A, walaupun kamu bilangnya C, bilangnya Z, ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Movement, river, instinct, vulnerability, dan ebb and flow sih, seperti yang aku bilang, pasang surut, ups and down, dan di the bottom of the deck ada love, compassion. Wow. Libra, hal yang bakal kamu kagetin dan gak kamu sangka-sangka memang bakal lebih ke percintaan, dimana aku ngeliat mungkin kamu bakal ngerasain suatu rasa yang makin kuat, insting kamu, intuisi kamu bermain dimana untuk lebih pasrah, ya, lebih nggak lagi terlalu dikontrol oleh ketakutan, ya, walaupun kamu takut tapi nggak lagi itu sampai membuat dampak yang besar dalam hidup kamu. Dan ada perubahan besar di sini, ya, dimana aku ngeliat kalau dulu kamu bakal menjauhi yang namanya emosi, namun aku lihat di 2021 kamu bakal mendekati emosi kamu itu. Jadi kamu lebih mau mencoba ngerasain, ya. Dan pesan semesta untuk kamu, pesan Tuhan untuk kamu adalah belajar untuk mendengarkan intuisi kamu sih. Kalau kamu memang mencintai dan menyayangi seseorang, kamu gak perlu memaksakan diri untuk mengatakan, ngasih lihat. Setidaknya jujur dengan diri sendiri, katakan itu ke diri sendiri, dan gak perlu menjadikan itu sebuah beban. Kalau kamu memang rasain, ya udah rasain, ya. Terimalah rasa itu yang aku maksud, belajar untuk menerima. Setelah kamu menerima, mau ke depannya itu gimana, itu gak akan jadi masalah yang penting. Dimana kalau kamu udah terima, kamu bakal tahu, intuisi kamu bakal bermain di sana, gitu, ya. So that's it, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silakan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Sorry for the noise ya.